Topik selanjutnya itu adalah teorema nih. Ada satu teorema. Jadi misalkan lagi-lagi T adalah transformasi linier. Nah, teorema yang pertama mengatakan bahwa kernel dari si T itu adalah sebuah subruang di V. Dan image dari T adalah lagi-lagi sebuah subruang di W. Ya. Nah, silakan Anda coba buktikan sendiri ya. Tapi saya hanya akan bahas yang bagian B-nya nih. Karena yang bagian B ini Anda harus sedikit belajar mengenai cara membuktikan mengenai image. Tapi yang bagian kernel silakan Anda coba buktikan sendiri. Ya. Nah, syarat subruang jika Anda masih ingat adalah tidak kosong ya. Tidak kosong. Nah, yang jelas image dari si T itu tidak kosong karena kita punya T itu pemetaan linear nih ya. T0 itu sama dengan 0 nih. Karena T itu pemetaan linear ya. Nah, ini 0 di sini ada di V, 0 yang di sini ada di W. Artinya 0 dari si W ada di image dari si T. Ya. Nah, artinya ya, image dari si T itu tidak kosong. At least ada 0 ya, ada 0 yang ada di image dari si T. Nah, syarat kedua itu tertutup terhadap penjumlahan ya. Ambil W1 dan W2 di image dari si T akan dibuktikan W1 ditambah W2 juga ada di image dari si T. Ya. Nah, W1 ada di im si T. Nah, ini artinya apa nih? Ada X1 di V sehingga X1 kalau dipetakan tuh jadi si W1. Ya. W2 ada di im T. Ini artinya apa nih? Ini juga sama. Berarti ada X2 di V sehingga peta dari si X2 adalah si W2 gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan ini nih? Akan membuktikan W1 dan ditambah W2 itu ada di image. Berarti kita harus cari sebuah elemen di V nih ya. Kan ini VW ini. Nah, akan dibuktikan suatu vektor nih Z ada di im T. Bagaimana ya? Berarti kita harus cari sebuah elemen di sini Y nih, Y. Ya, sehingga ini kalau dipetakan jadi si Z. Gitu. Ya. Nah, gimana? Berarti pilih X-nya sama dengan X1 tambah X2 nih ya. Nah, saya klaim bahwa si X ini tuh itu adalah prapeta dari si W1 tambah W2 ya. Nah, sekarang saya buktikan. TX itu adalah TX1 tambah TX2. Nah, karena dia linear nih, linear. Ini jadi TX1 ditambah TX2. Nah, ini jadi W1 tambah W2. Nah, jadi terbukti TX sama dengan W1 tambah W2. Berarti terbukti apa nih? W1 tambah W2 ada di image dari si T. Ya, semoga cukup jelas. Saya akan lanjut ke sifat yang ketiga. Ya, syarat yang ketiga. Nah, syarat yang ketiga itu adalah tertutup terhadap perkalian skalar. Nah, jadi ambil suatu vektor di im T dan suatu skalar, maka perkalian skalarnya itu tetap ada di image dari si T. Ya. Nah, W ada di image dari si T itu artinya apa? Ada X ya di V sehingga jika X dipetakan itu jadi si W. Nah, kita tinggal pilih ya. Pilih Y sama dengan alpha X ya. Nah, akan dibuktikan bahwa peta dari si X itu adalah si alpha W. Ya, kita buktikan ini sekarang. TY adalah T alpha X ya. Nah, karena linear ini jadi TX. Nah, TX itu adalah ini W. Nah, ini jadi alpha W ya. Maka terbukti TY sama dengan alpha W. Berarti terbukti alpha W ada di image dari si T. Ya, sekian bukti yang B-nya karena memenuhi syarat 1, 2, dan 3. Berarti terbukti image dari si T itu adalah subruang di W. Nah, berikut ini ada definisi lagi. Nah, karena ker T dan im T itu adalah subruang, atau dengan kata lain, ker T dan im T itu adalah ruang vektor, maka kita bisa mencari basis.
Nah, karena kita bisa mencari basis, kita bisa definisikan dimensi, ya. Jadi dimensi dari kernel T itu saya notasikan dengan null T. Nah, sementara dimensi dari im T itu saya notasikan dengan rank T. Ya. Nah, semoga cukup jelas ya. Nah, jadi kalau dari contoh satu yang tadi nih, contoh satu yang pada video sebelumnya, R2 ke R2, T-X-nya adalah ini, kalau saya tidak salah. Ya, maka ker T-nya itu dimensinya adalah, atau null T ya, adalah 0 ya, karena isinya cuma vektor 0 doang ya. Nah, sementara dimensi dari im T atau sering disebut dengan rank T itu tuh adalah 2 ya. Karena penuh, karena ini penuh nih. Berarti, karena im T kan sama dengan R2 berarti sama dengan 2. Nah, khusus untuk pemetaan linear yang dari Fn ke Fm, ingat setiap pemetaan linear dari Fn ke Fm tuh pasti ada matriks representasinya A ya. Nah, oleh karena itu, kita bisa gunakan teorema-teorema yang udah didapatkan waktu kita belajar tentang ini ya, di bab 1 tentang suatu matriks A gitu ya. Nah, ingat ketika kita punya matriks A itu punya ruang 0, ruang kolom sama ruang baris. Nah, ini kita bisa manfaatkan itu. Nah, teorema ini mengatakan bahwa kernel dari T itu tuh sama dengan ya, ini tuh pernyataan yang sama ya, sama dengan ruang 0 dari A. Ya. Nah, kemudian image dari si T itu tuh adalah ruang kolomnya dari si A. Nah, dan yang terakhir, yang ketiga itu, nah karena image dari si T dan ruang kolom itu sama, maka rank T itu sama dengan rank A ya. Ingat definisi dari rank A. Definisi dari rank A itu adalah dimensi dari ruang kolom ya. Nah, sementara rank dari T itu adalah dimensi dari si ini image ya. Dan yang terakhir, ini rank T ditambah null T itu sama dengan N. N itu adalah dimensi dari ruang vektor yang di domain. Nah, ini adalah 4 statement yang tidak akan saya buktikan karena obvious, karena jelas sekali ya. Ya, tapi khusus yang bagian D, ini saya tidak akan buktikan karena ada hasil yang lebih umum di teorema selanjutnya.